Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Royal Jakarta Golf Club. Jadi video kali ini itu kita bikin quick 18 di Royal Jakarta Golf Club. Dan sebenarnya video ini udah agak lama ya, dari bulan Agustus 2021, tapi baru sempat ngedit sekarang ini di 2022. Jadi quick 18 kali ini agak sedikit berbeda dengan quick 18 yang lainnya, karena nanti second shotnya itu nggak ada club selectionnya dan distance-nya dari bola itu ke hole berapa, karena gue agak lupa gue pakai stick apa dan dari jarak berapa. Tapi kalau nggak salah di hole 1 ini second shotnya gue pakai wedge 52. Jadi ada beberapa second shot yang gue masih ingat lah gitu, gue pakai stick berapa. Oh ya guys, dan pairing hari ini tuh seru banget karena gue lagi main bareng sama Kamarian kalau namanya, dan Kaduni Ramadi. Swingnya keren-keren banget, mainnya juga bagus. Pokoknya tontonin terus keseruan kita hari ini. Oke, di hole 2 ini part 3, seinget gue pakai 8 iron. Tapi kenanya tuh nggak solid. Terus distance-nya jadi berkurang dan bolanya masuk bunker, dan karena masih basah, terus bolanya tuh kayak nancep gitu di dalam bunkernya, lumayan dalam. Nah di sini ada 2 kamera angle. Kalau kalian lihat yang kanan tuh bener-bener bolanya tuh masuk ke dalam gitu, nggak kelihatan. Dan di situ gue club face-nya gue tutup sedikit, karena ditutup jadi bolanya pasti akan banyak rolling. Jadi harus pinter-pinter atur powernya gitu, jangan terlalu deket jatuh bolanya ke pin, takutnya nanti kan rollingnya terlalu jauh. Dan di sini gue masih safe par. Oke, dan memang di bulan-bulan ini tuh seinget gue lagi banyak miss ke kanan. Jadi pukulannya terutama driver banyak yang agak sedikit nge-slice lah gitu. Tapi untungnya kalau kita miss satu arah, jadi kalau misalnya kita miss ke kanan aja gitu, missnya itu akan lebih mudah dimaininnya gitu, dibandingkan dengan kita yang banyak missnya itu kayak both ways. Jadi kanan ada, kiri juga ada. Nah itu agak sedikit pusing untuk ngebenerinnya. Oke guys, jadi di pukulan selanjutnya ini mungkin sekitar 20 meter sebelum green, dan kalau kalian lihat stance-nya itu gue agak sedikit close. Kenapa close? Karena gue mencoba untuk memukul pukulan bump and run. Nah, jadi di dalam video tutorial chip versus pitch kalau nggak salah, di situ gue kasih bonus tutorial gimana caranya pukulan bump and run gitu. Dan kegunaannya juga kalau nggak salah gue jelasin juga di dalam video itu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video chip versus pitch, setelah nonton video ini harus banget ditonton. Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last. Oke, di 4 hole pertama skornya lumayan bagus, dapat birdie 2 dan par 2. Jadi sedang 2 under setelah 4 hole pertama. Dan ini tee off-nya di hole 5 solid banget, baby fade gitu. Dan ini second shot-nya kalau nggak salah gue pakai short iron ya, atau pitching wedge gitu. Dan pin high, distance-nya bagus, cuman agak sedikit kurang ke kiri. Tapi juga pinnya agak susah sih, karena pinnya tight left, jadi kayak dia deket apron kiri gitu. Dan kalau kalian pernah main di Royal,
Kalau kalian pernah main di hole ini, kalian tahu di sebelah kiri green tuh kayak ada slope turunan ke bawah gitu, dan itu emang agak sedikit membahayakan lah dan agak susah kalau mau up and down atau save par dari sisi sebelah situ. Oke, sekarang kita lanjut ke par 3 yang cantik tapi juga membahayakan karena di kirinya semuanya air. Di sini kalau nggak salah gue pakai 6 iron dan pin high. Pinnya itu ada di tengah. Oh sorry, agak di belakang kanan. Jadi pinnya hari itu nggak terlalu susah banget. Dan gue missnya itu ada di kanan. Jadi sebenarnya simple chip aja sih, cuman agak sedikit kekencengan jadi bolanya lewat. Dan ini putt 4 par. Oke, hole selanjutnya ini one of the toughest hole di Royal. Jauh dan juga agak sedikit sempit. Dan di sini gue tee off pakai driver, perfect banget. Baby fade. Dan second shotnya ini kalau nggak salah gue pakai middle iron deh, entah 6 atau 7 iron gitu. Dan kenanya juga solid. Tadinya gue pengen bikin fade karena pinnya agak di kanan, tapi ternyata bolanya lurus terus ke tempat dimana gue aim. Tapi masih oke, masih on the green, pin high. Dan di hole yang susah ini sebenarnya dapat par aja tuh udah happy banget sih. Jadi di sini gue first puttnya nggak pengen terlalu agresif. Yang penting ada chance untuk birdie, tapi parnya juga nggak susah-susah banget nantinya. Oke, dan sekarang kita ada di par 5 yang paling jauh di Royal. Di sini kalian tee off-nya punya option, mau agak potong ke arah pohon-pohon kecil itu atau kanannya bunker bisa. Dan second shotnya kalian juga punya option lagi, mau lewatin air atau sebelum air. Jadi di sini course manajemennya harus bagus banget, karena kalau salah sedikit kalian bisa bogey atau mungkin double di hole ini. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play. Oke guys, karena hole 1 westnya itu full, banyak flight yang ngantri, jadi sama starternya kita disuruh ke hole 4. Nah, nanti setelah hole 4 sampai hole 9 terus baru kita lanjut lagi di hole 1. Gitu. Jadi di sini kita back 9-nya mulai dari hole 4 par 3, dan pukulan gua itu tadi kalau nggak salah tee off pakai 9 atau 8 iron, dan ini putt for birdie. Tapi ternyata nggak sebanyak yang gue kira. It's okay, masih bisa par, dan kita lanjut ke hole selanjutnya. Oke, dan ini lagi-lagi tee off-nya nge-slice. Gue kira bolanya masuk semak-semak, tapi ternyata ada di pinggiran semak-semak situ. Terus di sini gue second shotnya itu pakai 6 iron. Pinnya itu ada di depan kiri, tapi gue mukulnya nggak mau ke pin. Kenapa? Karena
istilahnya itu disebutnya biasanya pintu gitu. Pintu di depan situ tuh, di depan green situ tuh agak sedikit sempit. Jadi kalau gua mau ngepasin second shotnya itu pakai club yang sejarak untuk pin depan itu agak sedikit sempit celahnya. Jadi gue pakai 6 iron yang pengen targetnya itu kayak gue on di tengah atau sedikit ke belakang masih oke, tapi luas gitu loh. Jadi kalau misalnya gue akan mukul agak kanan sedikit masih on, kiri sedikit juga masih on atau apron. Tapi kalau misalkan gue ngepasin misalkan pakai 7 iron gitu, nah itu kalau gue miss kanan gue masuk bunker, kalau kiri mungkin di apron atau di rough gitu guys. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win, I'll take a stab. Oke, di hole 7 part 3 ini gue pakai 6 iron. Ingat banget gue disini pakai 6 iron ngepull. Yang biasanya sebelumnya pukulannya banyak nge-slice, tapi ini ngepull. Pinnya itu di kanan, tapi gue on di kiri. Jadi ini putting mungkin ada sekitar 20-an meter. Jauh banget. Untuk kontrol distance-nya juga agak sedikit PR. Di sini sebenarnya agak sedikit kekencengan. Hampir kena bola tapi ternyata lolos. Dan ini adalah putt for par-nya yang nggak mudah, breaknya kanannya banyak, tapi perpaduan speed sama breaknya pas banget. Jadi alhasil di hole ini kita dapat par. Oke, dan kita sekarang ada di iconic hole-nya Royal par 5 yang view-nya itu menuju ke clubhouse. Di kanannya ada danau. Dan ini sebenarnya par 5 yang nggak begitu jauh ya. Di sini seingat gue pakai long iron, second shotnya 4 iron atau 5 iron gitu. Kalau nggak salah 4 iron deh, kayak nggak mungkin 5 iron. Pinnya itu ada di kanan belakang, tapi gue ngepull. Dan ini third shot yang agak sedikit tricky. Jadi gue pengen landingnya itu 1 meter setelah sprinkler, tapi rumputnya itu agak ngelawan roughnya itu, jadi agak sedikit kurang kenceng, terus kena mantul, kena sprinklenya. Alhasil bolanya agak kayak masih belum on, masih di apron. Kalau seandainya sprinklenya itu mantulnya lurus mungkin bagus hasilnya, tapi ya apa boleh buat, nggak bisa diharapin kan dari sprinkle juga mantulnya kemana. Jadi setelah tee off yang bagus tadi sebenarnya agak sedikit disayangkan hasilnya, cuma dapat par. Tapi nggak apa-apa. Nah sekarang baru kita lanjut di hole satunya ini.
just lost, I feel I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the field. Oke guys, dan di tee off hole 2 ini bola gue masuk bunker. Nah kalau di fairway bunker itu kalian yang pertama kali harus kalian perhatiin adalah lip bunkernya. Kalian harus pilih club yang kira-kira bisa ngelewatin lip bunker itu. Karena kalau misalkan kalian nggak bisa lewatin lip bunker itu, boleh balik lagi ke bunker, kalian banyak buang-buang stroke. Oke, dan sekarang kita udah di hole terakhir, di hole 3 west. Di sini gue tee off-nya pakai 3 wood dan ini solid banget, bisa lewatin bunker yang ada di kiri itu. Sisanya juga mungkin nggak jauh-jauh banget, sisa tinggal 100 meteran. Pakai wedge 52 dan mungkin dari permainan di dalam video ini hal yang bisa diperbaiki adalah driving accuracy-nya. Karena ada beberapa hole yang sebenarnya krusial banget, harus di fairway tapi malah nggak di fairway. Tapi oke, main hari ini 3 birdie dan yang lainnya par, 15 par, main 3 under. Oke, buat teman-teman yang udah nontonin video hari ini, thank you. So thank you guys for watching and see you next time. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I